Peluru melesat pada tahun 1949 menembus dada seorang pria ringkih di kaki Gunung Wilis, Kediri. Jasadnya dibuang begitu saja tanpa nisan, tanpa nama, seolah dunia ingin menghapusnya dari ingatan. Padahal, otak di balik kepala yang pecah itu adalah arsitek pertama Republik Indonesia, pria yang nilainya setara dengan gabungan seluruh intelijen sekutu yang memburunya. Siapakah dia yang kematiannya justru dirahasiakan oleh bangsa yang diperjuangkannya? Lahir sebagai Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka di Suliki, Sumatera Barat, ia memiliki darah biru yang menjamin hidup nyaman. Namun ia justru meludah di depan kemewahan itu, menolak gelar adatnya, meninggalkan tanah Minang, dan memilih jalan sunyi yang memaksanya berganti wajah sebanyak 23 kali. Apa yang membuatnya membuang surga duniawi demi neraka pergerakan? Terdampar di Belanda untuk sekolah guru, Tan justru kedinginan bukan karena salju, melainkan karena rasisme Eropa yang menatap kulit sawo matang sebagai inlander hina. Di dalam perpustakaan tua Harlem yang berdebu, ia melahap buku-buku komunis, menyadari penindasan ini bukan takdir, tapi konstruksi manusia yang bisa dihancurkan. Namun sebuah penolakan cinta dari gadis Belanda menjadi bahan bakar yang membakar jiwanya. Kembali ke tanah air, ia melihat neraka nyata di perkebunan Delhi. Pekerja dicambuk, istri mereka dinodai, dan keringat mereka diperas hingga mati demi tembakau. Pemandangan ini merobek nuraninya, mengubah seorang guru menjadi radikal yang bersumpah tidak akan berhenti sebelum kolonialisme runtuh. Keberaniannya berbicara lantang segera tercium oleh telinga kolonial. Ditetapkan sebagai ancaman, Belanda mengasingkannya, mengira akan mematikan apinya, tapi mereka salah besar. Mereka justru melepaskan harimau ke hutan rimba internasional. Tanpa paspor resmi, tanpa uang, ia memulai petualangan melintasi benua, bersiap menjalin jaringan yang kelak membuat Interpol kerepotan. Bagaimana ia bisa bertahan hidup tanpa identitas di negeri asing? Ia mendarat di Moskow, jantung komunisme dunia, dan dengan nyali baja ia berdebat di depan Komintern, menantang doktrin kaku Eropa bahwa Islam dan komunisme tidak bisa bersatu melawan penjajah. Kata-katanya menyengat para petinggi Soviet, membuatnya dihormati sekaligus dicurigai sebagai pembangkang yang berbahaya. Ketika Moskow mencoba mengendalikannya, Tan Malaka justru memilih menghilang. Dinas Intelijen Belanda atau PID mulai panik. Buronan nomor 1 mereka terdeteksi bergerak menuju Asia, membawa cetak biru revolusi yang bisa membakar Hindia Belanda. Kode merah disebar ke seluruh pelabuhan dari Kairo hingga Singapura. Tangkap Tan Malaka, hidup atau mati. Saat polisi menyerbu tempat persembunyiannya, yang mereka temukan hanyalah puntung rokok yang masih berasap. Di Canton, China, ia melebur dengan sempurna, memanjangkan rambut, menyipitkan mata, dan fasih berbahasa Mandarin. Ia sakit-sakitan, batuk darah di musim dingin, namun otaknya terus bekerja merancang strategi, sementara mata-mata Inggris mulai mengendus keberadaannya. Apakah penyamarannya yang sempurna ini akhirnya akan terbongkar? 3 tahun sebelum Sumpah Pemuda, di kamar sempit yang lembab, jari-jarinya menari di atas mesin tik tua, melahirkan mahakarya North the Republik Indonesia. Inilah buku kemerdekaan pertama yang membayangkan bentuk negara republik jauh sebelum Soekarno atau Hatta memikirkannya. Tulisan inilah yang kelak menjadi alasan kenapa ia harus dilenyapkan. Merasa China tak lagi aman, ia menyeberang ke Filipina, negeri jajahan Amerika yang tropis, di mana ia bisa bernafas sedikit lebih lega. Di sini, ia bukan lagi pelarian miskin, melainkan bertransformasi menjadi jurnalis cerdas yang berteman dengan tokoh nasionalis Manila. Kenyamanan ini adalah jebakan pihak Amerika. Perkenalkan, Elias Fuentes, seorang bangsawan Filipina yang elegan, fasih berbahasa Tagalog dan Spanyol, itulah topeng barunya yang nyaris sempurna. Ia menyusup ke ruang-ruang diskusi elit, menyebarkan ide anti-kolonialisme tepat di bawah hidung Gubernur Jenderal Amerika. Siapa tangka, pria yang berdansa di pesta itu adalah buronan paling dicari di Asia Tenggara. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Polisi rahasia Amerika menggerebek kediamannya di tengah malam. Ia diseret ke penjara, diinterogasi berjam-jam tentang siapa dirinya sebenarnya, namun ia tetap bungkam atau menjawab dengan teka-teki. Belanda girang mendengar kabar ini dan segera menuntut ekstradisi. Kirim dia ke Batavia untuk kami gantung. Namun, ia melawan balik bukan dengan senjata, tapi dengan hukum. Pengacara Filipina yang simpati padanya menjadikan sidang ekstradisinya sebagai panggung politik yang memalukan penjajah. Opini publik berbalik mendukung Dr. Fuentes, memaksa Amerika untuk tidak menyerahkannya ke Belanda, melainkan mengusirnya.
Dideportasi ke China, ia sadar Belanda sudah menunggu di pelabuhan Amoy untuk menyergapnya. Di atas kapal, ia merancang pelarian nekat. Dengan bantuan awak kapal yang ia suap, ia melompat ke sampan kecil di tengah ombak ganas sebelum kapal merapat. Sekali lagi, Tan Malaka menguap seperti asap, meninggalkan intelijen Belanda yang menunggu dengan tangan kosong dan wajah merah. Kembali ke Shanghai yang penuh bandit dan mata-mata, ia menggunakan nama Osario, pura-pura menjadi wartawan lepas yang meliput konflik Sino-Jepang. Kota ini adalah sarang penyamun di mana nyawa tak ada harganya, dan Tan Malaka hidup di antara bayang-bayang, selalu tidur dengan satu mata terbuka. Disinilah ia menyaksikan kekejaman tentara Jepang, sebuah ramalan buruk yang sebentar lagi akan melanda negerinya sendiri. Lelah menjadi buruan, ia menepi ke Singapura dengan identitas Hasan, seorang guru bahasa Inggris yang santun. Di depan murid-muridnya, ia mengajarkan tata bahasa, tapi di dalam kepalanya ia sedang menghitung mundur waktu kehancuran Belanda. Tak ada yang tahu bahwa guru yang sederhana ini adalah orang yang kepalanya dihargai ribuan gulden. Desember 1941, bom Jepang menghujani Pasifik, dan tatanan dunia runtuh dalam sekejap. Belanda lari terbirit-birit, Inggris bertekuk lutut. Tan Malaka melihat ini bukan sebagai bencana, melainkan peluang emas yang sudah ia tunggu selama 2 dekade. Saat semua orang sibuk mengungsi, ia justru bersiap melakukan hal gila, pulang ke Indonesia melalui jalur belakang, menyusup bersama tentara Jepang. Tanpa sambutan karpet merah, sang Bapak Republik menginjakan kembali kakinya di tanah airnya setelah 20 tahun, menyusup lewat Sumatera lalu menyeberang ke Jawa. Ia melihat bendera merah putih mulai dikibarkan di samping Hinomaru, tapi ia tidak melapor kepada Soekarno atau Hatta. Ia memilih bergerak di bawah tanah, mengamati, menilai, dan menyusun kekuatan dari kaum buruh dan pemuda. Untuk bertahan hidup dan menggalang massa, ia menyamar menjadi Ilyas Hussein, seorang mandor di pertambangan batu bara Baya, Banten. Di sana ia menyaksikan kekejaman Romusha yang lebih sadis dari zaman Belanda. Hatinya mendidih, tapi ia harus tetap bersandiwara, mencatat setiap penderitaan rakyat untuk dijadikan bahan bakar revolusi yang akan meledak sebentar lagi. Akhirnya, pertemuan dua raksasa terjadi dalam gelap. Tan Malaka menemui Soekarno dan Hatta. Soekarno yang mengagumi buku-buku Tan Malaka terkejut melihat idolanya masih hidup. Dalam pertemuan itu, Tan mengingatkan, kemerdekaan harus 100%. Jangan mau berunding dengan maling yang menjarah rumah kita. Perbedaan prinsip mulai muncul. Soekarno sang diplomat versus Tan Malaka sang radikal. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka, tapi Tan Malaka tidak berdiri di Pegangsaan Timur 56. Ia berada di kerumunan, menonton dari jauh, tak dikenal. Kegembiraannya singkat, karena tak lama kemudian sekutu datang membonceng Belanda. Ketika pemimpin Republik memilih jalur diplomasi Linggarjati yang merugikan, Tan Malaka murka. Tuan-tuan menjual negara ini potong demi potong. Tak tahan melihat lembeknya diplomasi, ia keluar dari bayang-bayang dan membentuk Persatuan Perjuangan. Rakyat yang haus kemerdekaan total berbondong-bondong mendukungnya, bahkan Jenderal Sudirman pun menaruh hormat padanya. Popularitas Tan Malaka meroket, mengancam wibawa kabinet Syahrir. Disinilah narasi Tan Malaka musuh negara mulai dibangun oleh saudaranya sendiri. Situasi makin genting. Soekarno sadar posisinya terancam jika ia ditangkap Belanda, membuat testamen politik. Jika Soekarno dan Hatta tiada, kepemimpinan revolusi jatuh ke tangan Tan Malaka. Surat sakti ini adalah bukti pengakuan tertinggi, namun juga menjadi lonceng kematian. Bagi rival politiknya, surat ini adalah alasan valid untuk menyingkirkan Tan sebelum ia sempat berkuasa. Ketakutan elit politik menjadi nyata. Tan Malaka dituduh merencanakan kudeta 3 Juli 1946. Sang Bapak Republik yang lolos dari penjara 13 negara asing, kini justru dijebloskan ke penjara oleh tentara Republiknya sendiri. 2,5 tahun ia membusuk di sel tanpa pengadilan. Sementara di luar sana, Belanda semakin brutal mencaplok wilayah Indonesia. Ironi apa ini? Belanda melancarkan agresi militer 2, menangkap Soekarno-Hatta di Yogyakarta. Republik kritis. Dalam kepanikan, Tan Malaka dibebaskan. Bukannya lari, ia langsung memanggul senjata, memimpin gerilya di Jawa Timur, mendirikan markas di gunung, membuktikan bahwa meski tua, nyalinya lebih besar daripada jenderal-jenderal salon. Ia berteriak lewat radio, hancurkan musuh, jangan berunding. Namun, kehadirannya yang terlalu vokal dianggap mengganggu stabilitas komando tentara resmi. Propaganda disebar, Tan Malaka adalah komunis, Tan Malaka adalah pemecah belah. Di hutan-hutan Kediri, ia bukan lagi diburu Belanda, tapi diburu oleh pasukan TNI dari batalion yang diperintahkan untuk membereskan masalah ini. Saudara memburu saudara di bawah panji merah putih yang sama. Februari 1949, di desa Selopanggung, pelarian lama itu berakhir. Bukan di tangan Interpol, bukan di tangan CIA, tapi di ujung laras senjata letnan muda bangsanya sendiri. Tak ada pengadilan, tak ada pembelaan. Perintahnya singkat dan dingin, eksekusi di tempat.
sang hantu revolusi yang licin itu akhirnya terpojok di sudut takdir. Satu tembakan, tubuhnya rubuh ke tanah basah. Senyap, tak ada upacara kenegaraan, tak ada bendera setengah tinggi. Jasadnya dibuku buru-buru seolah mereka takut arwahnya akan bangkit memimpin revolusi lagi. Selama 20 tahun, namanya dihapus dari buku sejarah, disebut sebagai pemberontak, sementara gagasan-gagasannya diam-diam dipakai untuk membangun negara ini. 60 tahun kemudian, Harry Apus Research Belanda yang mendedikasikan hidupnya mencari jejak Tan Malaka berhasil menemukan makam misterius itu lewat tes DNA. Tulang belulang itu akhirnya bercakap, membongkar kebohongan sejarah. Indonesia tersentak, kita telah membunuh bapak kandung republik ini. Tapi apakah pengakuan ini sudah terlambat? Tan Malaka adalah paradoks terbesar sejarah kita, pahlawan yang dibunuh sebagai penjahat, pelarian yang paling mencintai tanah airnya, dan hantu yang paling nyata jejaknya. Ingatlah namanya, karena tanpa 23 nama palsunya, nama Republik Indonesia takkan ada.